Kita udah live streaming. Saya rekam dulu. Oke, kita mulai ya. Teman-teman semua, Ibu Bapak, Saudari-saudara semua, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam segala waktu. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan. Saya perwakilan dari KCIF 2023 dan juga sebagai host pada keynote speech kali ini mengucapkan terima kasih kepada Profesor Sylvia Tiwon yang saat ini sedang berada di Jakarta ya, di Indonesia. Nah, terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di Zoom dan menyaksikan keynote speech ini dari kanal YouTube Let's Talk. Salam KCIF dan Happy KCIF 2023. Saya langsung saja menyerahkan forum ini sepenuhnya ke Mbak Mira Diarsi atau Mbak Mira tersayang dari Padepokan Perempuan Gaya dan Feminist aktivis yang sudah puluhan tahun ya, kita tentu mengenal beliau, sosok beliau. Nah, artinya saya tidak perlu mengenalkan Mbak Mira lagi ya, karena semua udah pada tahu. Jadi langsung aja Mbak Mira, silakan diambil alih. Terima kasih banyak. Terima kasih Ira, ya Allah ini sekali lagi saya bilang ya untuk pengumuman ini couple goals banget tuh Ira Farid tuh energinya nggak tahu energi dari mana ya, energi dari seluruh dunia diambil sehingga betul-betul kuat dan dahsyat sampai menyelenggarakan hal ini. Hampir 800 orang ikut, mudah-mudahan pagi ini pada bisa. Jadi karena kita punya seorang sosok feminis yang juga komrad lama kita semua yang usianya sudah di atas 60, mendekati 70, atau mungkin lebih, belum lah ya. Di atas. Oh, di atas, buset. Kita tepuk tangan dan salut untuk semua yang di atas 70 tahun masih duduk dan menyetiai Tutwuri Handayani, kata Ki Hajar Dewantara, untuk meneruskan gagasan-gagasan luar biasa dan bertumbuh kembang di negara ini, di bangsa ini, supaya lebih kesetaraan dan keadilan tumbuh ya di segala aras kehidupan. Oke, sekali lagi saya Mira Diarsi, one of the organizer, dan sekarang dapat dikasih tugas untuk memoderatori Profesor Sylvia Tiwon yang luar biasa. Saya kenalkan sedikit beliau karena beliau ini juga sudah sangat terkenal dan kesetiaannya pada perkembangan ilmu, susastra, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Ibu Sylvia Tiwon adalah Associate Professor di University of California, Berkeley. Kemudian mereka mengambil PhD dalam South and Southeast Asian Studies, gitu ya, pengajar literatur, gender, oral and cultural studies itu dari Southeast Asia dengan fokus Indonesia. Itu sekarang ini sedang ada bukunya. Kalau nggak salah keliru, ini Breaking the Spell, Colonialism and Literary Renaissance ya. Renaissance in Indonesia, itu terbit tahun 1999. Sekarang sedang melengkapi bukunya, buku tentang buku perempuan tentang produksi dan diskursus tentang perempuan. Sorry, saya agak salah baca ini, dan sedang mengadakan penelitian tentang puisi-puisi dan resistance di Indonesia. Luar biasa. Nah, beliau sekarang akan membantu kita meletakkan beberapa konsep-konsep kunci yang tentu nanti di dalam seluruh konferensi ini juga akan dikupas, dibahas, diberi pemaknaan di sana-sini dalam seluruh 28 panelnya yang ada. Jadi dengan memperkenalkan beliau yang juga sangat dedicated ini, saya langsung saja
memberi kesempatan. Beliau bisa bicara dalam waktu 30 menit, menguraikan banyak konsep-konsep dasarnya, dan 30 menit berikutnya kita punya waktu untuk Q&A dengan seluruh peserta yang ada di sini. Silakan, Bu Selvi, monggo, time is yours. Terima kasih. Saya berterima kasih sekali kepada semua penyelenggara dan memang ikut kagum sekali pada upaya-upaya yang tentu makan waktu dan tempat dan energi yang banyak sekali. Tapi justru energi itulah yang sekarang perlu kita kumpulkan karena seperti kita tahu kita menghadapi masa-masa yang sangat berat. Yang saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat siang dan sore dan malam kepada semua yang sempat mengunjungi acara Zoom ini dan berterima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan saya paling tidak sedikit menggugah pikiran, paling tidak saya akan coba menjejaki langkah-langkah lama menuju sesuatu yang baru. Oke, saya akan bergantung pada para penyelenggara untuk menayangkan, menayangkan. Mungkin kalau bisa ditaruh di slide view lebih atau di, lebih jelas. Jadi bagi saya harus mengecilkan juga ini. Well, never mind. Oke, jadi saya diberi judul yang amat sangat besar, yaitu dari sejarah perempuan dan gender Nusantara ke feminisme Indonesia yang plural dan inklusif. Sebuah judul yang juga sangat plural dan inklusif. Oke, lanjut. Nah, ini pilihan saya sebagai metafora untuk mengikuti apa yang saya bicarakan sedikit hari ini. Lanjut. Next. Oke, jadi ini adalah sebuah refleksi atas konsep. Ada 3 hal yang meminta digali, yaitu feminisme, nasionalisme, dan juga akademisi atau pengetahuan. Dan trayek judul ialah mengisyaratkan perjalanan dengan kata dari, lalu ke kata ke, dan mengisyaratkan perkembangan, kemajuan, pergerakan, paling kurang. Sekaligus juga sejarah perlu didalami sebagai rekaman tentang perjalanan atau segmen dari perjalanan itu, merujuk pada pelaku-pelaku akademisi dan aktivis, serta penerima pengetahuan, penerima dalam tanda kutip, dan karenanya relasi di antara pelaku pengetahuan tersebut. Ibarat angkot, ada trayek, ada bagian trayek, ada penumpang dan muatan, belum lagi ada berbagai perangkat dan pemerintahan dan pengaturan pertimbangan usaha di mana kepentingan pribadi berada pada persimpangan dengan kepentingan berbagai pihak pemerintahan dari kota hingga negara dan kepentingan publik. Pertanyaan, apakah judul ini secara terselubung mengisyaratkan kemunduran? Atau seperti trayek angkot hanya menjejaki rute yang telah ditetapkan, di mana titik A menjadi baik titik tolak maupun titik kembali, titik pulang atau berpulang. Dan rasa bergerak maju barangkali hanya ilusi saja. Ini pertanyaan. Memang angkot pilihan saya sebagai metafora sekaligus mengangkat pertanyaan apakah dalam suasana perubahan perlu mencari alternatif, perubahan iklim, kita juga perlu mencari alternatif. Lanjut. Oke. Dari
dari perempuan dan gender jadi ini trayek kita ya, dari perempuan dan gender ke feminisme plural dan inklusif. Awal pembahasan mengenai perbedaan biologi dan gender mengenai konstruksi sosial budaya. Ya, jadi kita tahu semua pada awal, katakan awal gerakan feminis di Indonesia, modern di Indonesia, terjadi pembedaan yang agak ketat antara biologi dan gender. Dan kita tahu bahwa pembagian itu syarat negosiasi politik karena tingginya resistensi terhadap feminisme yang umumnya dianggap sebagai impor asing. Nah, ironisnya ini terjadi justru dalam konteks di mana negara kita sendiri membuka diri besar-besaran terhadap penanaman modal asing tanpa hambatan. Jadi, oke, impor asing di satu pihak, tetapi penanaman modal asing dalam skala besar di lain pihak. Poin kedua, tubuh biologi kurang mendapat perhatian karena desakan melakukan pembongkaran konstruksi sosial budaya yang represif. Kita tahu semua Orde Baru, sebuah sistem patriarkal militeristik, bukan hanya militeristik, tapi militeris, otoritarian, banyak menyumbang pada proses konstruksi itu dengan politiknya yang ibuisme, untuk mengutip kawan kita Julia Surya Kusuma, yang berdiri atas kejahatan melawan kemanusiaan dalam skala besar, merujuk pada karyanya Saskia Wiringha, dan suara-suara korban seperti yang termuat misalnya dalam Kidung Para Korban. Poin yang ketiga, membongkar sekat antara perempuan sebagai makhluk sosial dengan tubuhnya dan dengan tubuh-tubuh lain. Jadi dengan adanya pembedaan yang ketat antara biologi di satu pihak dengan gender di lain pihak, kita sekarang juga harus betul-betul membongkar adanya sekat-sekat yang memisahkan perempuan, tubuh perempuan dengan dari tubuh-tubuh lain juga ya. Jadi pengakuan akan tubuh itu sebetulnya banyak sekali dampaknya. Feminisme yang plural dan inklusif juga mengangkat kembali tubuh-tubuh dengan, aduh saya kok nggak bisa, dengan tubuh-tubuh lain yang tidak masuk ya dalam hierarki tubuh resmi yang diterima. Jadi feminisme yang plural dan inklusif itu merangkul segala perbedaan, ya, kembali ke tubuh, merangkul tubuh-tubuh yang berbeda. Berarti dikembalikannya seksualitas ke dalam teori dan praktek dan wacana feminisme. Feminisms. Saya kurang tahu bagaimana caranya kita menggambarkan kemajemukan dalam bahasa Indonesia ya. Feminisms, feminisme, rasanya kok janggal sedikit. Ya, next. Lanjut. Feminisms. Kita tahu LGBTQ+, dan relasinya pada feminisme itu tidak senantiasa mulus, tapi juga diatur oleh politik tubuh. Kita perlu mengembalikan tubuh dan seksualitas, artinya orientasi seksual harus juga mengakui pentingnya desire. Nah, desire ini kata yang aneh dalam terjemahan, karena bahasa Indonesia mengalami perubahan zaman dan sebagainya, di mana desire menjadi apa? Keinginan, hasrat, tapi tidak menggambarkan sesuatu yang lebih dalam ya. Yang dalam bahasa Melayu kuno katakan istilahnya adalah dendam. Kita tahu rindu dendam. Kita sekarang dendam mempunyai arti hanya yang sempit, yaitu revenge. Padahal
dendam itu merupakan longing, desire yang sangat kuat, dan itu seakan hapus dari, jangankan hanya dari penggunaan bahasa, tapi dari bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia modern mungkin tidak lagi mengenal kata desire ini. Sesuatu yang bisa dipertanyakan tentu. Kita juga tentu harus bertanya apakah kita harus mengikuti pola keluarga yang seakan sudah terpatri dalam benak politik dan praktek. Misalnya juga kritikan bahwa relasi seksual non-binary tidak stabil, tetap terbuka pada kekerasan dan sebagainya. Padahal kita tahu semua itu juga berlaku bagi konsep keluarga yang biasa, tapi kita cenderung lebih cepat menerimanya kalau itu berkaitan dengan tubuh-tubuh, relasi antara tubuh yang tidak formal, tidak diakui secara formal. Kemudian di beberapa tempat, konsep safe spaces ini yang menjadi pemicu ketegangan antara feminis, katakan tradisional, dengan gerakan LGBTQ. Contohnya, karena saya mengambil contoh yang terjadi di Amerika, di mana sekarang sedang agak panas ya diskusi ini, akses pada toilet yang aman menjadi bahan politik pro dan kontra. Jadi di sini bahwa ada sebagian feminis yang mengatakan toilet perempuan itu adalah safe space bagi perempuan yang tidak bisa dimasuki oleh tubuh yang biologinya adalah laki-laki. Bagaimana kita menjawab itu? Dan itu perbedaan itu cenderung menajam sekarang ini. Artinya kita harus berpikir lebih dalam lagi bagaimana membentuk aliansi strategis yang tidak hanya sekedar networking atau membuat paguyuban, tapi berani keluar dari safe space juga, ruang aman pergerakan itu sendiri. Bagaimana caranya? Tapi tetap dengan mengingat bahwa toilet itu bagi kita merupakan sebagai perempuan konvensional, katakan, merupakan tempat di mana kita tidak mau diganggu oleh tubuh laki-laki. Juga perdebatan mengenai aborsi, bahkan kontrasepsi, yang ada sebagian kaum yang mengaku feminis betul, yang seakan-akan menganggap bahwa itulah betul-betul untuk feminis, tidak ada yang lain yang ikut campur. KUHP yang baru juga cenderung mengikuti wacana ultra konservatif Barat dan meninggalkan kelunturan dengan politisasi ilmu biologi dan kedokteran. Nah, ini persimpangan ilmu dan politik yang perlu kita perhatikan betul. Karena di lain pihak, wacana konservatif Barat juga terlihat dalam pemahaman pluralitas gender dan penolakan terhadapnya dengan yang bertentangan dengan keilmuan. Jadi di satu pihak kalau soal aborsi dan sebagainya, mereka merujuk pada quote-unquote ilmu biologi, tetapi di lain pihak kalau udah merujuk pada LGBTQ, mereka merujuk pada agama. Jadi ini menjadi gesekan yang menurut saya juga harus dimasuki oleh gerakan feminis plural. Angkot kita sudah sampai di mana sekarang? Di depan klinik, di depan posyandu, di tempat bersalin. Siapa yang turun? Perempuan muda? Apakah dia sendiri? Oh, ada pelayanan pasutri. Mana pasangannya, Bu? Berapa umurnya? Dan sebagainya. Kok ini perempuan dan perempuan kok ke sini ya? Berbagai pertanyaan yang perlu kita juga ingat
dari segi materialnya, dari segi tubuhnya yang bersangkutan. Oke, next, lanjut. Nah, itu satu bagian ya, jadi feminisme dan pluralitas. Kemudian trayek itu juga dari Nusantara ke Indonesia. Nah, di sini yang saya lihat, apakah kita mundur ya? Trayek kita mulai dengan Nusantara dan menuju ke Indonesia. Mungkinkah ini merupakan pengalihan dalam trayeksi? Nusantara mempunyai pemaknaan yang luas dan lentur. Sebaliknya Indonesia mulai sangat terpatri pada konsep nasion. Perhatikan itu juga bukan kata Indonesia, nasionalisme, dan NKRI. Yang dulu waktu saya masih kecil, ya berabad-abad yang lalu, itu kita nggak pernah berbicara mengenai NKRI. Indonesia tanah airku, bukan NKRI tanah airku. Nah, terjadi di situ juga terjadi pengerucutan yang harus kita waspadai. Nah, Kartini untuk mengangkat Kartini sekarang karena kita dalam Kartini Conference, Kartini sering dianggap kurang mewakili Indonesia karena tidak pernah menyebut nasionalisme. Dan yang dia sebut, saya tidak menjadi bagian dari Hindia sekarang ini. Dengan jelas dia mengatakan itu. Penglihatannya justru dengan lebih tepat menempatkan negara jajahan dalam jaringan kepentingan global, dan karena itu semangat yang menggerakkan zaman baginya merupakan semangat yang harus menghancurkan segala hambatan dan kungkungan lama, karena itu ditakuti. Lanjut. Nah, ini kata-katanya Kartini. Saya mau tanya, bisa nggak ya ininya agak digeser ke kiri sedikit? Karena saya kurang bisa membacanya di sini. Bu Sylvia, itu dari laptopnya, jadi Ibu mungkin di minimize. Bukan dari Dihapus laptop aja. saya. Iya. Tapi saya nggak bisa Tertutup soalnya. Geser, Oke, geser, Bu I got Sylvia. it. Kembali deh. Kembali ke itu. Sebelumnya. Jadi sebentar. Kembali ke PowerPoint. Ini? Oh, I don't see that PowerPoint. Ini bisa dibesarkan? Ini Okay, udah there you full go. screen, Ibu. Oh, udah. Oke, udah. Ada like dikit kan. Jadi ini kata-kata Kartini ya, yang saya kira perlu sekali kita perhatikan. Kartini sebetulnya bukan awal abad ke-20, akhir abad ke-19. Sudah berbicara bagaimana jiwanya, semangatnya akan mati, tetapi diselamatkan oleh semangat zaman. Tijdgeest istilahnya ya. Yang ini kata-katanya, langkahnya dapat didengar di mana-mana. Semakin mendekatnya langkah tersebut, struktur-struktur lama yang angkuh, kukuh, dan kuno goyah sampai ke fondasinya. Pintu-pintu yang dijaga ketat terbuka. Ada yang seakan terbuka sendiri, ada yang terbuka dengan susah payah, tetapi akhirnya terbuka dan mengizinkan masuk tamu yang tidak dikehendaki itu. Bandingkan dengan pembukaan sebuah manifesto abad ke-19 juga yang mengguncangkan dunia. Yang kalimat pembukaannya begini, "A specter is haunting Europe." Jadi ada hantu yang menghantui Eropa. Dan di mana-mana kekuatan-kekuatan lama berupaya menghalaunya, walaupun upaya tersebut tidak akan berhasil. Saya kira tidak perlu dikatakan siapa yang menulis "A Specter is Haunting Europe." Saya lagi ingat KUHP baru soalnya. Next. Ini adalah gambar yang disebut dengan judul Angelus Novus, karya Paul Klee, atau Malaikat Pembaharuan.
Ini merupakan gambar yang menjadi inspirasi bagi Walter Benjamin. Next. Lanjut? Ya, oke. Yang menjadi Walter Benjamin, yang di abad ke-20 sering sekali dipakai sebagai rujukan ya oleh para sejarawan dan sebagainya. Kalau diterjemahkan agak sulit ya. This is how one pictures the angel of history. Jadi malaikat pembaharu, malaikat sejarah. Wajahnya itu melihat ke belakang. Yang dia hanya melihat kehancuran demi kehancuran yang dilempar di depan kakinya. Ada badai yang sedang berkecamuk. Dan badai yang berkecamuk itu menangkap si malaikat itu dengan sangat keras dan melemparkan malaikat itu. Nah, malaikat ini merupakan malaikat penyelamat yang tidak mungkin menyelamatkan masa lalu dari penghancuran. Sekali lagi kata kunci, penghancuran. Badai itu akan melemparnya ke masa depan. Ya, dan badai itu adalah kemajuan. Angkot kita bagaimana berhadapan dengan badai penghancuran ini? Masih mencari malaikat penyelamat? Kartini justru memandang badai itu sebagai pembantu dan pelindungnya. Next. Oke, jadi nasionalisme, kemerdekaan, emansipasi. Nasion dalam Imagine Communities-nya Benedict Anderson didekati sebagai konsep antropologis, bukan sebagai konsep ilmu politik. Konsep nasion itu kemudian diterima di mana-mana, digunakan di mana-mana, dijadikan patokan di mana-mana. Dan itulah saya kira yang seakan menggambarkan apakah itu modernisme. Apakah seseorang itu nasionalis atau bukan, mengenal nasion. Dan karena itu juga nasion menjadi faktor dalam pembentukan identitas, formal maupun informal. Tapi barangkali juga nasionalisme itu merupakan pengerucutan yang terjadi. Dan kalau kita hanya terima nasion itu adalah Indonesia, sebelumnya tidak ada, maka bagi kita Kartini tidak bisa berbicara lagi. Lanjut. Nah, coba kita lihat kembali perkembangan konsep nasionalis dan nasionalisme. Kita tahu bahwa kemerdekaan bagi Soekarno hanyalah jembatan emas. Saya katakan hanya karena tidak ada orang yang ingin hidup di jembatan atau di kolong jembatan kecuali dia tidak punya rumah lain. Artinya dia akan menuju ke tempat yang lain. Trayeknya itu maju. Untuk mengutip Nehru, yang mematahkan penggunaan nasionalisme konservatif di India, saya seorang nasionalis, tetapi saya juga seorang sosialis dan republikan. Saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah nasionalisme radikal daripada si melarat dan si lapar yang bersumpah membongkar susunan masyarakat. Ini dikutip oleh Soekarno dalam tulisannya Mencapai Indonesia Merdeka, di mana dia juga berbicara mengenai jembatan emas itu. Mudah didapat. Oke, lanjut. Nah, emansipasi pun mengalami pengerucutan. Jadi semua makin diperkecil dan diperketat ya. Emansipasi juga begitu.
Dalam hal ini, konstruksi Kartini sebagai ikon bagi perempuan Indonesia memainkan peran yang seperti ini. Kartini sering disamakan dengan perjuangan emansipasi perempuan, baik oleh pejabat-pejabat liberal. Bisa mundur sedikit, satu lagi? Ya, thank you. Baik oleh pejabat liberal dan administrasi kolonial negara jajahan, maupun oleh kelompok feminis sosialis di Barat. Kemudian, itu menjadi deskriptor umum. Kartini, pejuang emansipasi perempuan. Emansipasi menjadi pihak liberal dan senjata pihak konservatif, dan arena persengketaannya dipusatkan pada kepemilikan atas tubuh perempuan, juga tubuh yang lain. Nah, ini kita perlu pikirkan betul. Ya. Rupanya angkot kita sudah sempat beristirahat, menurunkan penumpang terakhir. Siapa dia? Janda tua renta, pekerja seks, perempuan transgender, pekerja seks transgender. Angkot memulai perjalanan kembali ke titik awal. Dia tidak meneruskan lagi. Tidak ada badai, tidak ada semangat spirit zaman. Lanjut. Nah, dalam penggunaan emansipasi oleh Kartini, sebetulnya emansipasi itu dia angkat sebagai pembebasan budak, terutama tentu kaum kulit hitam di perkebunan, tapi dari itu dia belajar mengenai perbudakan dan melihatnya terjadi di Jawa dan di Nusantara. Kita juga perlu mengingat bahwa pembebasan diri revolusioner yang boleh dikatakan pertama ialah oleh kaum budak di Haiti di abad ke-18. Jadi emansipasi Kartini juga sudah mencakup dampak rasisme, pemerasan tenaga, penghapusan kemanusiaan secara besar-besaran. Kartini menempatkan emansipasi perempuan di tengah perjuangan emansipasi diri atau self-emancipation kaum berkulit berwarna. Bagian dari emansipasi tersebut adalah menolak privilege kelas atau untuk terjun bekerja di kalangan orang miskin. Kartini memilih sebetulnya bekerja di bidang kesehatan reproduksi. Dia memahami betul betapa pentingnya kaum perempuan mengenal tubuhnya sendiri. Itu menjadi bagian yang penting dalam tulisannya. Perempuan tidak mengenal tubuhnya sendiri katanya. Makanya menjadi bidan itu adalah pekerjaan yang sangat penting dan berarti. Jadi kritikan terhadap Kartini bahwa ia tidak nasionalis sebenarnya tepat, tetapi keliru dalam mengartikan makna nasionalis dan nasionalisme. Lanjut. Oke, ini mengenai pengetahuan. Jadi kaki ketiga dari judul kita, pengetahuan, akademisi, aktivis, belajar emansipasi, dan belajar bebas. Bagaimana kita meninggalkan angkot tadi dan berpikir bersama mengenai keperempuanan, mengenai tubuh, dan mengenai nasionalisme radikal menuju emansipasi. Ada yang bisu tetapi bergerak. Tubuh-tubuh perempuan, laki-laki, LGBTQ+, dalam perspektif pengetahuan pembebasan radikal itu. Itu yang perlu kita pegang. Dalam konteks tubuh-tubuh lain di mana kita hidup, yaitu di bumi, di tanah, di hutan, di perairan, di angkasa, semua tubuh-tubuh itu juga perlu diperhatikan. Tubuh itu juga bukan sekedar tubuh manusia, tubuh tumbuh-tumbuhan, tubuh hewan,
tubuh bakteri dan sebagainya, semua itu perlu kita tahu dan kenal dan sadar betapa semua itu merupakan tubuh-tubuh yang juga berinteraksi dengan kita. Kita perlu berhati-hati dengan menempatkan diri sebagai akademisi karena mudah terperangkap dalam politik yang terselubung di balik upaya mencari, mengumpulkan, mengakumulasi pengetahuan. Ini ada buku oleh Charles Briggs, judulnya Unlearning, dan di sana istilah yang digunakan adalah the politics of knowledge production. Saya ingin tambahkan dengan knowledge accumulation. Untuk itu kita harus, satu langkah yang digambarkan Briggs adalah kita harus mengenal dan mengakui para mentor yang memiliki pengetahuan yang kita timba. Dan mengakui para mentor tersebut mematahkan rangkaian genealogi akademis konvensional yang sebenarnya mengangkangi dan mengungkungi pengetahuan, perkembangan pengetahuan kita, dan karena itu teraya kita, kalau tidak itu semua dibongkar, balik-balik lagi, muter dari titik A kembali ke titik A. Artinya kita juga harus mengenal Kartini sebagai mentor yang dekat kepada kita, yang sudah melihat dan memahami kaitan-kaitan erat antara struktur-struktur di dalam negeri dan struktur-struktur global, yang tidak mencari perlindungan pada malaikat penyelamat, melainkan dalam rangkulan badai pembebasan. Saya kira sudah. Sekian dan terima kasih. Wow. Masih ternganga saya. Tepuk tangan, kita kasih reaksi di masing-masing ya, luar biasa. Sylvie, it's really membongkar seluruh konsep-konsep dasar yang memang akan dibicarakan di sini dengan sikap yang sangat kritis, dengan sikap yang sangat hati-hati, menelitinya secara genealogis luar biasa, bukan hanya secara konsep itu sendiri, tetapi bagaimana dia diterapkan oleh para aktivis, oleh para pelaku produksi pengetahuan. Saya masih speechless, mohon maaf. Tapi luar biasa, hebat banget dalam waktu yang ditentukan. Saya tadi sudah khawatir akan sedikit lebih, tapi it's really memang ini ibu yang sangat terlatih untuk mentransfer pemikiran-pemikiran dan konsepnya. Baik, saya rasa tidak perlu digarisbawahi dulu. Silahkan langsung saja kepada para pendengar tadi yang sudah mencerap dan mencermati kata-kata kunci dalam paparan Bu Sylvie. Monggo, ini saatnya untuk Q&A atau memberikan komentar, barangkali juga tambahan. Saya persilahkan, boleh angkat tangan. Mudah-mudahan raise hand saja ya, karena kalau di chat terlalu sibuk untuk dilihat. Mari, siapa? Saya belum lihat satupun. Emir. Oh, sudah ada. Yes. Abdullah Emir Pramudia. Monggo, silakan. Siap, terima kasih Mbak Mira. Selamat pagi Prof. Sylvie. Gimana kabarnya Prof? Baik. Baik. Nggak pakai Prof lah. Mbak Sylvie aja biar lebih enak ya, biar lebih akrab ya kita ya. Saya ingin nanya, ini tadi pertama-tama saya mengapresiasi banget Mbak Sylvie, pemaparannya sangat bagus sekali ya, sangat bagus dan sangat interaktif sekali, sangat benar-benar wow gitu loh, benar-benar blow my mind banget sih. Tapi balik lagi pertanyaan gini Prof, mungkin ini kan kita membahas dari masa lalu sampai sekarang ya. Apa pertanyaan saya Prof, apa tantangan yang dihadapin untuk perempuan-perempuan di masa mendatang, dan bagaimana cara membawa nilai-nilai Kartini ini tetap relevan di masa-masa yang akan datang, Mbak Sylvie. Itu aja Mbak Sylvie. Terima kasih.
Thank you. Makasih Saya jawab Abdullah langsung. Emir. Saya next-nya dulu ya Mbak Sylvia, boleh ya Mas Dede? Iya, makasih Iya. Mbak Mira, makasih Sylvia. Saya setuju banget. Kedengaran nggak saya? Pak, bagus. Oh, kedengaran. Oke. Saya setuju dengan trayeknya. Artinya saya sendiri kayak diingatkan gitu apa yang saya kerjakan 40 tahun belakangan ini. Tapi ada satu yang sering mengganggu saya. Ini bukan kritik, sama sekali bukan kritik, tapi mungkin kayak otokritik untuk kita semua ya. Di acara kayak gini, yang mungkin bisa dikatakan knowledge sharing, lalu kritik otokritik gitu ya. Seringkali itu orang-orang di komunitas saya, terutama yang G dan T, yang waria, itu jarang ikut. Sorry kalau ada yang waria yang ikut di sini, saya senang. Tapi ini yang gitu, senengannya ngerumpi-ngerumpi di pinggir taman gitu sambil lihat kiri kanan kalau nggak dikejar Satpol PP gitu kan. Nah ini yang Pak, saya nggak punya jawaban jelas, tapi mungkin bisa ada yang di sini yang jawab, atau Sylvie sendiri yang mau nyoba punya pikiran-pikiran. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Thank you. Thank you Mas Dede. Ada Ita Fatiana Nadia. Selanjutnya silakan. Selamat pagi untuk semua dan selamat pagi Sylvie, apa kabar? Baik, kita senang sekali ketemu. Ya, Sylvie, menarik sekali dari paparan Sylvie. Yang saya ingat yang saya dengarkan dari Sylvie adalah tentang sekarang saat ini saya sedang baru saja saya submit paper saya untuk jurnal sejarah dan feminisme di Belanda. Saya mengingat apa yang dikatakan Sylvie ini adalah bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Gerwani. Dan pada konteks ini saya sedang membaca dan sedang meneliti perjalanan hidup dari Franziska van Gede yang tadi dikatakan oleh Sylvie tentang persoalan emansipasi global, tentang tantangan, dan itu sudah dilalui oleh orang-orang seperti Masya Shiwi, Franziska van Gede, Sepastiati Surasto, yang melalui satu perjalanan yang namanya internasionalisme. Dan internasionalisme ini menjadi bagian dari perjuangan yang berangkat dari kontekstual sejarah. Nah, persoalannya adalah Kartini sebetulnya itu dalam konteks sejarah dia juga bagian dari internasionalisme. Dia sudah beyond dari nasionalisme, dia beyond dari apa yang dia pikirkan dalam konteks Jepara. Nah, saya ingin bertanya pada Sylvie atau memikirkan kembali bersama Sylvie dan teman-teman internasionalisme dan solidaritas internasional yang dibangun pada tahun 60-an, kemudian berlanjut, tapi kemudian dipotong dengan sangat kerasnya oleh peristiwa 65. Tapi kemudian sekarang ini itu tidak menjadi pemikiran dari para feminis sekarang tentang internasionalisme dan solidaritas internasional yang melampaui batas-batas nasionalisme. Ini yang menjadi pemikiran saya ketika saya sekarang ini sedang mempelajari pemikiran-pemikiran dari para feminis sebelumnya yang sudah menuju ke sana, tapi tidak menjadi fokus lagi. Itu Sylvie, terima kasih. Baik, terima kasih Ita. Saya tanya dulu pada Sylvie, sudah 3 orang yang bisa dikomentari, apakah kita lanjut kumpulkan atau your comment first? Saya mungkin lebih gampang kalau bisa komen yang 3 ini, karena ini pertanyaan yang sangat mendasar bagi saya. Baik, oke. Ya. Mohon sabar ya, Sartika, Esti, dan Hartoyo. Terima kasih, silahkan Sylvie. Saya akan coba cepat saja ya.
karena ada pertanyaan pertama tadi itu sekarang bagaimana? Karena seakan kita melihat ke masa lalu. Ya. Lalu pertanyaan itu sebetulnya menyambung dengan pertanyaan Ita, karena Ita mengatakan kan dulu sudah ada, Gerwani sudah mengatakan itu. Gerwani sudah mengumandangkan internasionalisme. Gerwani malah memang sangat maju dalam hal itu. Salah satu dia sudah ikut mengambil peran pemula ya dalam perjuangan anti nuklir. Nah, apa yang terjadi dan kembali ke kekinian ialah bahwa memang dengan pengerucutan itu mungkin lebih baik dipakai istilah pemotongan ya. Kita itu tidak boleh lagi mempelajari sejarah utuh. Semua dikerucutkan, semua dijadikan NKRI, dan ini bukan Orde Baru. Coba baca KUHP, coba baca perangkat-perangkat peraturan baru, semuanya bernafas sama. Global itu hanya untuk kapital, global itu bukan untuk rakyat, bukan untuk manusia, bukan untuk perempuan dan tubuh-tubuh lain. Itu merupakan sesuatu yang sampai sekarang harus kita jawab terus-menerus. Jadi terima kasih bagi kedua yang bertanya itu, karena itu merupakan satu rangkaian yang dipatahkan, sehingga kita kenal hanya Ibu kita Kartini, yang orang Jawa zaman dulu itu. Padahal mestinya semangatnya itu yang terus terang mengutip dari manifesto komunis itu sebetulnya perlu diangkat lagi. Lalu Dede, ini betul sekali pertanyaan ini. Ini menjadi bagian dari knowledge production, the politics of knowledge production, di mana kaum waria, semua kaum, misalnya pekerja seks transgender, kita berbicara tentang mereka, kita tidak mengajak mereka ke dalam wacana kita. Karena wacana itu milik kita, kita harus terbitkan di international journals, kita harus terbitkan di mana, dan standarnya sudah begini, sudah format dan genealoginya sudah terpatri juga. Kita masih masuk dalam trayek angkot lama itu. Padahal di dalam angkot itu, semua yang orang dari mana kita menimba pengetahuan. Saya menimba pengetahuan dari interaksi saya dengan pekerja seks di jalanan, misalnya. Saya menimba pengetahuan dari ngobrol dengan waria di Bengkulu misalnya. Apakah saya ikutkan mereka dalam wacana ini? Tidak. Nah, ini betul otokritik bagi kita semua untuk melihat pengetahuan itu sebetulnya apa sih? Apakah hanya milik universitas dan pendidikan tinggi yang menggariskan bahwa untuk menjadi ilmuwan itu A, B, C. Ini trayeknya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ini yang perlu dipertanyakan. Itu juga sesuatu yang patah waktu Orde Baru. Dan jangan lupa Orde Baru itu patriarkis dan militeristik, tetapi menjadi juga alatnya kapital internasional. Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 adalah undang-undang penanaman modal asing. Jangan sekali-sekali lupa itu. Oke, jadi itu 3. Thank you. Baik. Lanjut ya, Mbak Sylvia. Ini memang sudah ngantre. Terbukti bahwa pelantikanmu benar-benar
menggugah seluruh, merangsang seluruh pikir dan nalar kita untuk memberi respon. Silahkan berturut-turut Sartika, Esti, dan Hartoyo. Monggo. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah baik, sila. Terima kasih Mbak Mira. Bu Silvi, saya sangat amazed sih dengan sharing Ibu dan suaranya yang sangat merdu. Saya merasa seperti mendengar melodi kebebasan gitu Bu. Selain organizer di kegiatan ini, kami juga saya, Mbak Mira, Mas Hartoyo, bagian dari Padepokan Perempuan Gaya yang membaca surat-surat Kartini dan menjadikan Kartini menjadi mentor bagi saya pribadi. Nah, saya sepakat banget ketika Ibu mengatakan emansipasi sebagai kebebasan dan pengetahuan itu mempelajari untuk bagaimana menjadi bebas. Tapi saya pikir, saya rasa secara pribadi kampus universitas malah menjadi seperti lahan nasihat tentang moral daripada upaya untuk melahirkan suatu kebebasan. Jadi kayak daripada kita dibebaskan, kita malah dikerangkai sebisa mungkin menjadi alat kapitalisme untuk menjadi produktif. Nah, pertanyaan saya, gimana Bu? Ketika hegemoni kampus ini tidak melahirkan pembebasan, tapi malah melahirkan kungkungan yang semakin tersistematisir dan terstruktur. Jadi dari pengetahuannya sudah dikekang, dibatasi, aksesnya juga, agama konservatif juga tambah membuat tidak bisa bergerak. Nah, ruang apa kemudian yang bisa menjadi alternatif bagi perempuan-perempuan ini untuk jangankan kok kemudian para perempuan ini sebagai belajar feminis, kemudian kita seperti Ibu tadi yang dengan LGBTQ kita bergandengan tangan bersama menemukan isu-isu misalnya toilet perempuan kok sampai di sana. Wong sebagai perempuan di kampus untuk merefleksikan diri sebagai perempuan tertindas saja tunggu dulu, tidak ada ruang-ruang untuk bernarasi yang seperti itu. Jadi kira-kira kalau Ibu melihat ruangnya itu akan yang seperti apa? Terima kasih. Baik, untuk Mbak Silvi dijelaskan dulu, Sartika adalah dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kandidat doktor menekuni hukum adat, dan selama ini memang merasakan kegalauan dan yang sangat tentang kultur di perguruan tinggi, dan untuk itu dia memasuki komunitas Padepokan Perempuan Gaya ini supaya bisa membuat tandingan-tandingannya. Itu aja mengapa dia bisa merasai betul tekanan di universitas. Silahkan kepada, nanti dijawab sekalian untuk 3 boleh ya Mbak Sylvia? Ya. Baik. Esti, your time. Ya, ini saya kalau masuk ke ruang feminisme ini termasuk makhluk yang tak terlalu dikenal ya, mungkin tidak dikenal. Jadi saya jenis feminis kategori yang berbeda ya. Saya setuju ya bahwa tentang tubuh perempuan itu saya renungkan sejak kecil ya. Jadi saya menjadi feminis itu sejak kecil karena ada diskriminasi di rumah. Tapi kalau masuk ke gerakan tubuh menakutkan ya. Saya dulu kalau kenal Mira itu takut banget gitu ya. Tapi di dunia ide saya berhutang pada Dede Utomo ya yang membawa saya ke masuk ke dalam isu seksualitas di dalam praktek, dan kemudian saya punya kesempatan untuk belajar teori sehingga seksualitas itu saya dalami sekali. Saya kenal banyak waria, ratusan ya, bahkan mungkin ribu ya, karena dia HIV positif di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ratusan saya kira pelacur, dan kemudian G, jadi saya peta lapangannya ngerti sekali. Saya setuju sekali bahwa tubuh ini harus kita tatap dengan berani dan kritik ya. Jadi sebetulnya feminisme, wacana tentang ketubuhan feminis di Indonesia itu terjebak pada esensialis ya, basisnya hanya fisik. Karena itu yang berani berbicara tentang tubuh fisik itu hanya menurut saya Tuti Herarti, Yulia, dan siapa lagi, Mira Diarse,
itu pun Bu Tuti itu beraninya masuk ke puisi. Kalau di bidang filsafat dan filsafat dan psikologi ya, filsafat beliau nggak berani bicara soal tubuh perempuan. Nah, Indonesia sekarang dikenal sebagai pemikir Islam yang moderat dan sebagainya, banyak muncul feminis religius ya, agama ya. Tapi nggak ada yang berani ngomong tubuh, tubuh secara secara benar dengan perspektif yang benar. Banyak yang terkooptasi dengan pemikiran filsuf, feminisme dan sebagainya, tapi pemikiran yang membebaskan itu belum saya temukan. Nah, untungnya saya ikuti acara ini, disuruh menulis puisi. Saya seorang penulis puisi yang saya bergulat betul soal tubuh ini, sehingga saya sekarang bisa bicara dengan Mira sebagai feminis ya. Sebelumnya ya nggak tahu bicara sebagai apa. Di mana saya menemukan kata kunci, yaitu kita menjadi pemimpin evolusi dan mengubah keinginan untuk menjadi pusat itu menjadi poros. Jadi kita bergerak melakukan pembebasan tentang tubuh yang terintegrasi dengan dimensi psikologis dan spiritual kita. Jadi terima kasih nih saya ikut acara ini. Nah, saya kira itu ya, kayak saya kira juga pemikiran tentang feminisme di Indonesia itu tentang tubuh itu harus dibongkar. Karena kalau terlalu hanya berbicara tentang kebebasan fisik, seks dan sebagainya, memang mengerikan. Itu teman-teman sekitar saya tuh takut kalau melihat perempuan yang bicara tentang kebebasan seks gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Esti. Sedikit mengenalkan, Esti ini juga dulu hotline Surya di Surabaya yang bekerja dengan pekerja seks, mendirikan hotline berpuluh-puluh tahun, juga buka klinik perempuan, mengkoordinir klinik perempuan di Surabaya. Sekarang beliau ada di Salatiga. Terima kasih. Lanjut sekarang Hartoyo. Mbak Mira, iya, sebelum lanjut mohon perhatian soal waktu karena setelah ini kita akan langsung ke sesi panel. Jadi mungkin paling telat ekstra 5 menit. Baik, yes. Hartoyo, silakan. Singkat saja langsung pertanyaan kalau boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Sil, saya langsung aja ya. Sebenarnya saya mau nanya ini ya, apakah kritikan atau kritiknya Bu Sil itu menurut saya juga karena cara pandang feminis misalnya di dalam konteks Indonesia itu yang sangat fisik ya, sangat vagina dan femisentris gitu. Jadi pengalaman-pengalaman Lian, terutama misalnya kelompok G, Waria dan sebagainya itu memang nyaris seperti Mas Didi bilang nggak didengar gitu, nggak disuarakan. Misalnya ya, saya ambil contoh. Kuota perempuan, apa itu undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu menurut saya itu sangat bias hetero perempuan kelas menengah gitu ya. Jadi teman-teman perempuan prostitusi kelas bawah, transgender, teman-teman pengalaman hidup dia itu nyaris nggak didengar memang di dalam undang-undang TPKS itu gitu. Dan kalaupun mau disuarakan itu kayak Lian gitu, nggak pernah diabaikan aja. Itu aja Bu Sil, mungkin menurut saya itu ada cara pandang yang sangat vagina dan penisentris dan hanya kelas-kelas menengah gitu. Jadi biasnya di situ mungkin. Oke. Terima kasih untuk singkatnya pertanyaan dan komentar. Sekarang Ibu Silvi memberikan responnya. Silakan. Saya usahakan singkat ya. Ini semuanya memancing banyak sekali. Jadi bagi saya sebetulnya ini menandakan bahwa kita memang harus menggali isu-isu itu bersama dan bukan hanya bersama di antara kita yang sekarang hadir, tapi juga kita ya ibarat masuk angkot itu ada siapa di angkot itu yang perlu kita ajak juga ya. Jadi tadi Sartika itu bagaimana dengan mencipta ruang alternatif. Bagaimana menurut saya bagaimana kita membangun kekuatan emansipatif alternatif yang mengundang semua itu, di mana kita mengakui orang yang kita ajak
bicara dan juga memasukkan mereka dalam misalnya jaringan ini, konferensi ini, ada suara-suara dari mereka. Dan kalau kita anggap, oh mereka mungkin tidak terbiasa, pasti mereka akan mengalami shock atau apa. Kita harus memfasilitasi mereka dengan cara apapun yang perlu kita cari untuk bisa bersuara. Itu tanggung jawab kita. Kita juga harus seperti Kartini berani menjadi bidan untuk perempuan kelas yang paling bawah. Supaya bukan kita mengajarkan mereka, tapi kita yang belajar dari tubuh mereka. Dan itu juga berlaku bagi para gay, para waria dan sebagainya. Itu semua perlu dimasukkan juga. Kita tahu kungkungan di akademi sekarang itu semakin ketat ya. Jadi semakin perlu sekarang saya kira kita mencari dasar kekuatan emansipatif yang alternatif, yang inklusif, ya itu yang harus merangkul semua tubuh. Dan jangan lupa, betul saya kira konstruksi tubuh hanya dari bagian-bagian seksual tertentu yang dilihat oleh kaum standar konvensional, laki-laki, perempuan, itu perlu dibongkar sedikit juga, agak banyak dibongkar pembongkarannya, dan harus ditambah unsur desire itu. Dendam birahi, kalau zaman dulu ya istilahnya, dendam birahi. Itu yang perlu kita pegang juga. Saya harap menjawab ya ketiganya secara singkat. Memang pasti tidak akan memuaskan, tapi justru tidak memuaskan itu menjadi tanda bagi kita bahwa kita perlu melanjutkan ini. Beautiful, menggali dan galilah lagi lebih dalam. Bersama, ya, kata Mbak Sylvie. Secara bersama. Ya, bersama-sama. Apakah masih ada waktu, Mas Farid atau Mbak Ira? Kalau tidak, saya sudah. Maaf, nggak ada. Oke, ya. Ini sudah segera menyusul. Tadi saya sudah sarankan Mbak Ella untuk menulis pertanyaan. Mungkin bisa kita bahas di lain kali. Saya tidak tentu karena waktu memang sudah habis dan kelewatan sebetulnya 5 menit saking asiknya. Tidak mengapa gitu, kerasa dibutuhkan pengungkapan seperti ini untuk semakin menajamkan dan merendah hatikan kita dengan knowledge, dengan memproduksi knowledge itu luar biasa. Saya tidak berpretensi untuk menyimpulkan karena sudah ada di benak kawan-kawan tadi, baik yang bertanya, baik yang merespon dan mendengarkan. Satu saja, ayo terus menggali bersama, dan kesempatan konferensi ini adalah ruang yang paling baik dan tepat. Monggo, terima kasih sekali lagi Mbak Sylvie, luar biasa, dengan juga semua yang sudah merespon mau mendengarkan. Saya juga merasa sangat terinspirasi banyak sekali. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun, Mbak Mira, Bu Sylvie, makasih banyak, mencerahkan banget ya, mencerahkan sekali, dan teman-teman kita juga dapat banyak ilmu, tapi mohon maaf kita harus membatasi karena memang waktunya sangat pendek, 1 jam untuk keynote speech. Mungkin seperti kata Farid, untuk tahun depan kita akan perpanjang 1,5 jam lagi ya, dan mudah-mudahan kita akan bisa mengundang Ibu Sylvie kembali di KCIF gitu, atau di forum Padepokan Gaya atau Let's Talk ya, atau Konde. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Ada 2 panel setelah ini ya, parallel sessions. Yang pertama, perempuan, krisis ekologi dan kesadaran ekofeminisme dengan Chair Mas Husnul. Kemudian yang kedua ada pendidikan seks, pendidikan dan produksi pengetahuan seks, seksualitas dan reproduksi dengan Kak Marsia dari IPAS Indonesia. Oke, sampai ketemu di Zoom masing-masing. Jangan salah klik Zoom-nya ya, ada 2 Zoom yang berbeda. Sampai ketemu di panel 1-1 dan 1-2. Makasih banyak Ibu Sylvie. Oh maaf, kita belum foto. Mumpung ada Ibu Sylvie. Boleh dong dibuka kameranya sebentar, saya ambil dulu fotonya. Supaya meninggalkan jejak digital buat kita semua, ada kenang-kenangan bersama Ibu Sylvie. Oke, saya akan ambil foto di layar pertama terlebih dahulu. 1, 2, boleh senyum.
Boleh bilang KCIF gitu ya. Saya jangan ada chat dulu biar nggak ketutup wajahnya ya. Oke, 1, 2, 3 KCIF. KCIF. Oke, layar kedua. Layar ketiga. Wah, banyak layarnya nih sampai layar keempat. Layar kelima. Oke. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu di panel ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bu Silvi ya. Makasih Enjoy. Mbak Silvi, makasih Mbak Dia, makasih Mbak Mira, makasih semuanya. Keren banyak Makasih partisipasinya ya, Teh Ira. Keren semuanya. Izin live dulu.